Hai Sobat Esen, kembali lagi di Etok Esen Talking bersama Kayu dan Kak Rajab. Sobat Esen, siapa nih yang kangen dengan Etok episode fakta dan mitos? Nah, kalau kamu udah kangen, sekarang nih kita bahas Etok fakta dan mitos seputar tipe-tipe mahasiswa. Karena sekarang juga lagi musim mahasiswa baru masuk kan, Kak? Betul sekali. Makanya kita bahas di episode Etok kali ini. Betul sekali Sobat Esen ya. Jadi pembahasan Etok kali ini berkaitan dengan tipe-tipe mahasiswa dan dijamin bakalan seru ya Kak Ayu ya. Pastinya. Oke, jadi biar kalian tidak penasaran apa sih pembahasan kita pada Etok kali ini, makanya tonton Etok ini dari awal sampai akhir ya. Kalau kita dengar kata mahasiswa, pasti yang ada di pikiran kita itu seseorang yang sedang belajar atau menempuh pendidikan di perguruan tinggi, betul kan Kak? Betul. Dan ternyata mahasiswa itu bisa dikelompokkan menjadi beberapa kategori, dan pengelompokan ini tuh dilakukan berdasarkan hal sehari-hari yang dilakukan oleh mahasiswa. Karena kan tidak menutup kemungkinan ya Kak, mungkin waktu kita kuliah juga dan waktu kita jadi mahasiswa, itu ada mahasiswa yang ambis banget ngejar akademiknya supaya cepat lulus dan mendapatkan nilai yang terbaik. Kemudian ada juga mahasiswa yang kuliah sambil kerja supaya skill dan pengalamannya itu bertambah. Betul ya, karena yang namanya dunia perkuliahan itu tidak hanya sekedar pergi kuliah, belajar, terus pulang gitu ya. Tidak hanya mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh dosen gitu ya. Tapi di balik itu semua ya sebenarnya mahasiswa itu memiliki cara tersendiri. Nah gitu, bagaimana mereka dalam lingkungan kampus itu. Iya, bagaimana melakukan sesuatu hal di dunia kuliah gitu ya, dan mereka mempunyai cara-cara tersendiri bagaimana cara menikmati gitu. Jadi sebenarnya tidak hanya belajar, masih banyak lagi hal-hal yang bisa mereka lakukan, misalkan dengan ikut berbagai macam organisasi gitu dan lain sebagainya lah. Oke, nah Sobat Esen nih, khususnya yang mau masuk ke perguruan tinggi, pasti udah penasaran dong kira-kira ada tipe mahasiswa apa aja nih. Kamu bisa banget ikut jawab ya, fakta atau mitos dengan tulis di kolom komentar. Kak Rajab siap? Siap banget. Oke, kita mulai ya Sobat Adsen. Yang pertama, nah zaman Kak Rajab kuliah nih pernah nggak menjumpai seseorang yang dia tuh perfeksionis banget? Ya perfeksionis dalam hal dunia perkuliahan nih. Kayak misal, oh nilainya dia nih udah bagus sebenarnya. Misal udah 80, tapi dia tuh ini kok nggak 90 sih? Yang kayak gitu Kak. Ada nggak? Menjumpai nggak seseorang seperti itu? Pasti ada Kak Ayu. Nah dalam dunia perkuliahan pasti kita menemukan orang-orang yang unik gitu ya. Menemukan yang unik. Iya, jadi karena tadi setiap mahasiswa itu pasti berbeda-beda karakteristiknya. Betul. Nah, tadi kan ada yang ingin mendapatkan nilai bagus, pengen cepet-cepet lulus, ada yang kuliahnya santai gitu ya, ada yang kuliah sambil bekerja. Nah, jadi yang kita bahas di sini mengenai perfeksionis. Betul. Jadi gitu. fakta atau mitos Kak? Nah, ada mahasiswa yang perfeksionis. Yang pastinya fakta Sobat gitu. Karena setiap kampus pasti kita menemukan mahasiswa-mahasiswa yang perfeksionis. Nah, di mana dia tujuan kuliahnya itu hanya untuk mencari nilai sebagus-bagusnya. Gitu ya. Dia bakalan belajar terus-terusan untuk mencapai nilai yang diinginkan atau nilai tertinggi lah dari mata kuliah itu. Nah, misalkan kalau tertinggi di kampus kan A ya. Nah, atau A+ lah gitu. Nah, dia itu yang ingin dicapai. Tapi ketika misalkan nilai dia itu menurun, nah dia tidak mendapatkan seperti apa yang dia inginkan. Nah itu bisa menjadi beban bagi dia, gitu ya. Biasanya orang-orang yang perfect seperti itu, ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia akan merasa menjadi beban. Nah atau bisa jadi stres nantinya ya. Nah biasanya juga orang-orang seperti itu jadi kepo juga terhadap nilai-nilai temannya, gitu. Nah, kalau misalkan dia mendapatkan nilai yang lebih rendah dari temennya, itu tadi bisa menjadi beban bagi dirinya. Beban dan stres ya. Ya, bisa menjadi beban dan stres karena dia mungkin tidak ingin nilai dia itu di bawah dari teman-temannya. Saking perfectnya tadi ya, saking menginginkan
perfectnya tadi gitu. Oke, Sobat Adsen, bisa dipahami ya. Jadi sebetulnya sifat perfeksionis itu baik. Tapi ya harus dengan catatan ya Kak, jangan sampai sifat perfeksionis itu membebani dirimu sendiri. Jangan sampai kamu berusaha terlalu keras dan sampai membuat dirimu sendiri jadi frustasi gitu ya Kak. Betul sekali. Sebenarnya baik gitu ya, karena kita yang namanya kuliah pasti ingin mendapatkan nilai yang bagus, yang baik. Nah, tapi bisa menjadi negatifnya ketika itu menjadi suatu beban. Kalau misalkan tidak menjadi beban ya tidak apa-apa gitu. Dan berarti fakta atau mitos nih Kak, kalau semua mahasiswa itu mayoritas perfeksionis? Kalau dibilang semuanya, ya tidak juga. Tidak berarti juga. mitos. Berarti mitos. Betul sekali ya. Karena yang namanya mahasiswa itu kan pasti memiliki tipe belajar yang berbeda-beda gitu. Jadi kadang tidak hanya belajar saja, karena ada yang mengikuti kegiatan-kegiatan di luar. Baik itu organisasi. Iya, baik banyak yang mengikuti organisasi-organisasi gitu. Yang bahkan terkadang orang yang mahasiswa yang mengikuti organisasi itu terkadang tidak semua nilainya bagus. Ya, karena mereka sibuk dengan organisasi ya, dengan rapat-rapat organisasi atau bisa dikatakan mereka sebagai mahasiswa aktivis. Betul. Oke ya, jadi tipe mahasiswa aktivis, tidak hanya belajar tapi banyak mengikuti kegiatan kampus. Nah, Oke, dan mahasiswa aktivis itu sebetulnya ada hal positifnya juga ya Kak? Ada. Karena mereka sudah memiliki skill dan pengalaman yang nanti itu juga akan sangat berguna saat mereka masuk di dunia kerja. Betul sekali. Jadi memperluas relasi, betul sekali. Nah, itu dicatat ya Sobat Adsen. Tapi Kak, sebenarnya kalau orang ikut organisasi itu tidak semuanya nilainya jelek juga. Ada yang bagus juga. Mereka selain mengikuti organisasi juga belajar. Betul, gitu. Manajemen waktunya juga baik. Berarti manajemen waktunya pas gitu. Dan yang menjadi pertanyaan nih Kak, masih terkait mahasiswa aktivis yang mempunyai rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Itu berarti fakta atau mitos? Ada itu di kampus? Ya pasti ada Kak. Pasti ada juga ya. Iya. Ya kan yang namanya mahasiswa pasti yang mengikuti organisasi tadi kan itu pasti fakta. Nah, mempedulikan lingkungannya juga pasti ada. Nah, jadi bisa dikatakan fakta ya. Yang peduli dengan lingkungan sekitar kampus dan sebetulnya peduli dengan orang lain itu juga bagus, sangat bagus, tapi jangan sampai kita melupakan kewajiban kita sebagai mahasiswa ya Kak. Betul sekali. Karena kita kan juga sebagai mahasiswa tentunya harus menuntut ilmu dan pendidikan supaya nanti kita juga bisa segera selesai. Iya. Jangan sampai jadi mahasiswa abadi. Jangan sampai menjadi mahasiswa abadi ya. Nah, itu juga berkaitan dengan ada juga yang ini Kak, mahasiswa apatis gitu ya. Iya, itu. Apa itu mahasiswa apatis ya? Bisa dikatakan mahasiswa itu ya tadi, mereka mungkin kuliahnya hanya belajar saja, datang, belajar, pulang. Dia tidak ingin mempedulikan hal-hal yang ada di sekitarnya. Tidak bersosialisasi dengan temannya ya, tidak bersosialisasi atau tidak melakukan pendekatan dengan orang-orang di sekitarnya, dosennya dan sebagainya. Jadi bisa dikatakan acuh tak acuh gitu terhadap lingkungan. Nah, dia hanya lebih mempedulikan dirinya sendiri. Nah, itu bisa negatif juga kan? Nah, negatifnya apa? Kurangnya relasi, kurangnya pertemanan gitu dan lain sebagainya. Sobat Adsen masih membahas seputar tipe-tipe mahasiswa nih. Dan sekarang uniknya dikategorikan berdasarkan nama-nama hewan Kak. Jadi mungkin di awal tadi sudah sedikit kita singgung ya, ada mahasiswa kupu-kupu, di mana mahasiswa tersebut kuliah pulang. Jadi dia cuma datang, ngikutin pelajaran, terus pulang. Jadi skillnya itu mungkin nggak bertambah, nggak terasah gitu Kak. Jadi unik ya sekarang ya, istilah-istilah kupu-kupu mahasiswa ya, kupu-kupu malam. Nggak ada malamnya. Nggak ada malamnya. Nggak ada malamnya. Kan biasanya dalam masyarakat tuh kupu-kupu malam. Nah, ini kupu-kupu aja ya. Betul. Mahasiswa kupu-kupu. Kuliah pulang, kuliah pulang. Nah, itu biasanya mahasiswa-mahasiswa yang tidak terlalu mempedulikan hal-hal lain gitu ya. Dia fokusnya hanya belajar saja. Datang, belajar, setelah belajar ya pulang gitu. Nah,
bisa dikatakan ya itu setiap kampus pasti ada mahasiswa kupu-kupu. Nah, Berarti fakta. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah semua mahasiswa itu kupu-kupu? Betul. Tidak. Nah, Tidak. jadi itu mitos ya. Tidak semua mahasiswa itu kupu-kupu. Karena apa? Karena banyak juga mahasiswa yang melakukan berbagai macam aktivitas yang lain. Nah, bisa jadi setelah kuliah dia mungkin kerja Yes. gitu ya. Nah, banyak atau mengikuti organisasi. Nah, jadi banyaklah hal-hal yang dilakukan oleh mahasiswa selain mahasiswa kupu-kupu. Oke, jadi itu untuk mahasiswa kupu-kupu ya Sobat Adsen. Dan mahasiswa kupu-kupu ini tuh sebenarnya ya pasti ada sisi positif dan minusnya kan Kak. Betul sekali. Dan kalau misalnya kamu jadi mahasiswa kupu-kupu, jangan sampai nggak kenal dengan teman sekelas sendiri atau teman seperjurusan kamu, karena emang saking nggak pedulinya, dia cuma datang untuk kuliah pulang, datang kuliah untuk pulang. Jadi jangan sampai kita itu terlalu apatis ya. Iya. Sama kayak yang udah disampaikan Kak Rajab tadi, karena kan kita kuliah juga butuh relasi, pengalaman, dan Iya. itu akan berguna untuk kita di masa depan. Iya, betul sekali. Jadi Dan- jangan sampai acuh tak acuh lah ya. Yes, gitu. Setelah mahasiswa kupu-kupu, ada juga nih istilah yang cukup unik, yaitu mahasiswa kura-kura. Apa itu, Kak? Apa itu? Mungkin Sobat Adsen sebagian sudah tidak asing ya dengan mahasiswa kura-kura, tapi ada juga mungkin yang belum tahu, jadi langsung aja kita tanya ke Kak Rajab. Apa itu Waduh, mahasiswa ya. kura-kura? Mahasiswa kura-kura. Nah, itu salah satu jenis hewan yang lucu ya. Lucu. Jadi kalau di mahasiswa ya, kura-kura kuliah rapat, kuliah rapat. Nah, biasanya mahasiswa kura-kura itu adalah mahasiswa yang sering melakukan atau ikut berbagai macam organisasi. Nah, pastinya kan di organisasi itu pasti ada rapat, bahkan sampai malam gitu. Betul. Nah, jadi tidak hanya kuliah saja, tapi juga rapat karena dia berada dalam suatu organisasi kampus tadi. Oke, dan biasanya mahasiswa kura-kura ini selain mengikuti organisasi, dia itu akan disibukkan rapat-rapat terus itu saat mau menggelar event atau suatu acara kampus Iya, ya kan Kak? jadi kalau ada acara-acara kampus ya baik itu besar ataupun kecil. Nah, biasanya mereka ini yang menggagas gitu, Betul. yang memberi proposal kepada atasan dan lain sebagainya. Dan ini tuh kita harus pinter-pinter ya Kak, memanajemen waktu untuk diri kita sendiri. Iya. Manajemen waktu selama kita kuliah ya. Utamanya kita kan kuliah, jadi kita harus bisa membagi waktu untuk ya organisasi kita dan kuliah kita, jangan sampai nilai kita itu jelek. Betul. Dan dari situ kita juga harus bisa mengambil hal baiknya. Kita sudah terlatih, kita sudah memiliki pengalaman, public speaking mungkin, kemudian time management, dan itu pastinya bekal yang sangat berguna buat Sobat Adsen. Harus seimbang lah ya. Yes, Belajar itu juga, maksudnya. ikut organisasi juga gitu untuk memperluas relasi. Ya, dan selanjutnya nih, setelah kupu-kupu dan kura-kura, Ya. ada istilah kunang-kunang. Waduh, apa tuh, Kak? Apa tuh? Kak Raja pernah dengar nggak kunang-kunang? Mahasiswa kunang-kunang. Iya, Apa tuh? kuliah nangkring, kuliah nangkring. Waduh. Nah, Gitu. ini paling santai kayaknya ya. Iya, paling santai. Atau mungkin Sobat Adsen yang sudah berkuliah di perguruan tinggi nih, terus oh iya itu gue banget tuh, gue biasanya habis pulang kampus selalu nongki di kafe-kafe cantik gitu. Jadi makanya ada istilah kunang-kunang ini Kak. Biasanya itu mahasiswa yang santai banget Iya. ya. Nah, jadi mereka banyak menghabiskan waktu dengan bersantai. Nah, ketika dosen tidak ada, ya pasti mereka nongkrong, ya kan? Ketika tidak ada tugas, pasti mereka nongkrong. Iya. Nah, jadi santailah dalam kuliahnya, lebih banyak menghabiskan waktu buat Nongkrong. nongkrong. Nah, Dan kalau misalnya kita masuk kategori kunang-kunang ini, harus ada hal baik yang kita lakukan Kak. Jangan cuma nongkrong, betul. bergosip atau main medsos, tapi bisa juga kita manfaatkan untuk belajar bareng ya, menyelesaikan soal, berdiskusi. Jadi jangan sampai meskipun kita kerjanya kunang-kunang, banyak hal negatifnya, kita harus bisa memanfaatkan supaya banyak hal positif yang kita dapat. Betul. Gitu ya. Bukannya nongkrong tidak boleh, boleh Yes. ya. Tapi juga harus yang utama itu belajar. Belajar. Walaupun dosen nggak datang ya setidaknya kita belajar, membaca gitu. Ketika dosennya ada, ya kita jadi memahami. Ya, gitu. dan biasanya mahasiswa kunang-kunang ini sering dicap mahasiswa yang hedon.
Waduh. Kenapa Nah, gitu? Karena kan kadang ya mereka nongkrongnya itu di tempat-tempat yang mahal, kemudian style mereka itu biasanya juga yang branded, fashionable. Jadi makanya dicap sebagai mahasiswa hedon, Kak. Nah, di kampus itu apakah semua mahasiswa memang ya hedon untuk menyamakan diri dengan lingkungan sekitarnya? nah, itu tidak juga gitu Tidak ya. juga, berarti mitos semua mahasiswa itu hedon. Mitos. Nah, dari nangkring-nangkring tadi ya kan menjadi mahasiswa hedon. Nah, karena mungkin mereka lebih banyak mengeluarkan uangnya buat nongkrong ya kan, jadi hedon, beli Yes. ini, beli itu ya kan. Nah, tapi tidak semuanya juga, dan katanya dan biasanya orang-orang yang hedon itu bagi mereka yang memiliki ekonomi lebih ya, berasal dari golongan atas gitu ya, tapi tidak semuanya juga. Iya. Banyak juga orang dari golongan atas tapi hidup mereka biasa Sederhana. saja, sederhana. Mereka juga rajin belajar ya kan, tidak hanya nongkrong-nongkrong saja. Oke, jadi itu seputar mahasiswa kunang-kunang ya. Betul. Dan masih seputar mahasiswa kunang-kunang nih Kak, ada yang menarik lagi. Apa tuh? Karena hedon, kemudian hidupnya nangkring-nangkring di kafe-kafe yang mewah. Di mall gitu Yes, ya. terutama itu kayaknya fakultas sosial humaniora yang cukup terkenal kayak Oh, misal gitu. FH itu kan aslinya fakultas hukum tapi dikenalnya sebagai fakultas hedon. Hedon, oke. Kemudian ada juga VIA kan fakultas ilmu administrasi. Oke. Dikenalnya fakultas ilmu artis. Waduh. Karena orang itu sangat fashionable gitu Kak. Nah, jadi berarti kayak yang diomongin Kak Rajab ya Sobat Adsen, tidak semuanya mahasiswa itu seperti itu. Jadi kamu yang ingin masuk ke perguruan tinggi jangan sampai minder ya Kak. Betul sekali. Nah, jadi sebenarnya banyak juga mahasiswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, Betul, gitu ekonomi ya. menengah ke bawah. Jadi mereka kadang kuliah sambil Kerja. bekerja. Nah, jadi tidak bisa hedon gitu ya. Karena mereka bekerja juga. Yes. Biasanya kalau kita mencari uang sendiri itu sulit untuk hedon gak sih? Sayang gitu kan keluar mending duit. ditabung. Tapi kalau uang dikasih orang gitu ya, kita lebih semangat buat ngabisin gitu ya. Karena tidak ada tantangannya. Iya, nggak ada tantangannya. Oke, jadi kita harus ini yang balik lagi ya manajemen, pintar-pintar menghargai apapun itu baik uang, waktu. Iya. Dan karena tadi Kak Rajab sudah menyinggung sedikit tentang mahasiswa yang bekerja sambil bekerja, ada juga nih Kak ternyata istilahnya Apa tuh? kue-kue. Kue-kue, waduh enak dong. Enak juga ya, seputar Iya, makanan ya. bisa dimakan gitu Iya, kue-kue itu kuliah gawe Kak. Jadi bukan Oke, makanan, itu bukan suatu makanan istilah. ya, salah dong. Iya. Oke. Jadi kuliah gawe, kuliah kan ya kuliah. Gawe itu berasal dari bahasa Jawa, gawe artinya kerja. Kerja. Jadi kuliah kerja Oke, gitu. nah berarti mereka itu yang ingin mendapatkan uang lebih Iya. gitu ya. Yang mungkin mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu. Nah, untuk biaya kuliah, untuk kehidupan sehari-hari, berarti mereka setelah kuliah ya mereka kerja gitu ya untuk memenuhi kebutuhan. Iya, jadi seperti itu ya Sobat Adsen, tidak semuanya itu hedon semua, konsumtif semua. Jadi ada juga yang bekerja untuk biayanya dia selama dia menempuh pendidikan di perguruan tinggi ya kan Kak. Betul sekali. Dan itu pastinya juga menjadi poin plus untuk dirinya karena dia sudah mengembangkan skill entrepreneur, kemudian mengelola waktu dan Betul. lain sebagainya. Punya wawasan dalam mungkin dia jualan ya kan, Yes. punya wawasan dalam wirausaha gitu. Jadi setelah dia selesai kuliah ya berarti dia bisa melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan ya produktivitasnya. Nah, tapi yang penting jangan melupakan kewajiban sebagai mahasiswa. Sobat Adsen, usai sudah nih pembahasan seputar tipe-tipe mahasiswa. Semoga bisa menambah ya wawasan kamu, terutama Sobat Adsen yang ingin masuk ke perguruan tinggi. Dan untuk Sobat Adsen yang sudah berkuliah nih, kamu tipe-tipe mahasiswa yang mana? Bisa banget tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa follow semua akun media sosial SN.id mulai dari Facebook, TikTok, Twitter, Instagram maupun YouTube supaya kamu tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa. Bye.